Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita ya. Kiranya kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Kita mereka-rekakan yang baik pada diri kita dan juga kepada orang lain. Bila pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, biarlah hati jiwa roh kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita, karena kita tahu tujuan kita itu cuma bertemu dengan Tuhan, ke surga, tidak ada yang lainnya. Jangan pernah lupa untuk mengingatkan ini kepada diri kita dan kepada orang lain, bahwa tujuan manusia itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan, ke surga, tidak ada yang lainnya. Jadi apabila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, buat apa? Perkatakan ini kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Amin ya. Janganlah kita mempermainkan Tuhan yang kita tahu tidak mau dipermainkan. Janganlah kita menyakiti hati Tuhan, karena kita tahu Roh Kudus itu kita perlukan selama kita hidup di dunia. Penyertaan Tuhan itu benar-benar kita perlukan. Amin ya. Dan biarlah banyak orang tahu bahwa surga itu nyata, benar-benar ada. Beritakan firman Tuhan sampai ke penjuru dunia. Biarkan kasih Kristus memenuhi hati mereka, karena kita tahu iman itu dimulai dari pendengaran akan firman Tuhan. Apabila kita tidak berfirman, kita tidak bersaksi mengenai isi Alkitab ini, bagaimana orang bisa tahu mengenai firman Tuhan? Bagaimana mereka bisa beriman? Mulut mereka mungkin bisa mengatakan tidak suka ya dengan kekristenan, walaupun memang Kristen awalnya ejekan ya buat pengikut Kristus. Tetapi kita tidak boleh lepas harapan bahwa firman itu telah masuk ke hati mereka. Karena kita tahu Tuhan kita itu bekerja di luar pikiran manusia. Amin ya. Dan apabila firman mereka masuk dalam hati mereka, mujizat bisa terjadi kapan saja. Apabila mereka memang benar-benar butuh pertolongan, dan mereka ingat firman yang pernah mereka dengar, biarlah mujizat yang memang pernah kita rasakan ini juga dirasakan oleh mereka yang mendengar firman Tuhan. Di detik-detik mereka perlu pertolongan, di saat-saat krusial mereka ingat firman yang pernah mereka dengar. Jadi kalau kita tidak bersaksi, tidak berfirman, bagaimana orang-orang bisa mendengar firman Tuhan, kemudian bisa beriman? Amin ya. Karena kita tahu Tuhan kita senyata itu. Kita juga tahu bahwa jalan ke surga cuma melalui Tuhan Yesus. Kita tahu mengenai kebenaran itu, bahwa kebenaran itu hanya didapat melalui Tuhan Yesus. Kita tuh dibenarkan. Kita itu tidak bisa menghapus dosa, kita tidak bisa menghapus kesalahan di masa lalu, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa. Kita tuh dibenarkan karena Tuhan Yesus, kita disucikan, dikuduskan karena Tuhan Yesus. Dan biarlah orang-orang tahu itu. Amin ya. Karena kita tahu juga bahwa Tuhan itu bahkan memakai orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Salah satunya ada di Indonesia, yaitu almarhum pendeta Yesaya Parihaji, dan banyak orang lainnya lagi yang kita belum diberi kesempatan untuk mendengarkan kesaksian mereka. Tetapi memang itu yang pernah terjadi. Amin ya. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebelumnya dipakai dengan secara luar biasa. Dan biarlah kita melakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Oleh karena mereka mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, mereka bersaksi, berfirman, menghadapi apapun mereka hadapi, penderitaan apapun, kesulitan apapun mereka hadapi, karena mereka sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka itu akan berkumpul dengan Tuhan di surga. Dan mereka tahu itu tujuan satu-satunya mereka menghadapi apapun. Dan karena mereka, kita bisa mengenal Tuhan Yesus, kita bisa membaca Alkitab ini karena mereka. Dan biarlah anak-anak setelah kita, generasi-generasi kita juga masih beriman mengenai firman Tuhan ini. Jangan sampai gereja sepi karena tidak ada yang
mau berfirman atau mau bersaksi. Jangan sampai orang meninggalkan gereja. Karena kita tahu jalan Tuhan tuh, jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Amin ya. Kita lakukan lagi apa yang dilakukan oleh para rasul, para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita imani bahwa Tuhan Yesus itu beserta kita. Kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita yang dimaui Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, yaitu berfirman, bersaksi, mencari Tuhan di mana. Amin ya. Karena emang saat ini yang kita hadapi itu banyak orang yang bahkan ateis, tidak mempunyai agama. Banyak orang yang ber-KTP Kristen tapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita di sini bukan untuk menghakimi tapi menyelamatkan, karena kita tahu kebenarannya. Amin ya. Karena kita tahu jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi mari kita berfirman, bersaksi agar orang-orang tahu itu. Mereka tuh berharga di mata Tuhan. Satu jiwa tuh berharga di mata Tuhan. Jangan biarkan penghakiman itu menjauhkan mereka dari jalan Tuhan. Amin ya. Karena memang yang seringnya membuat orang-orang meninggalkan jalan Tuhan atau kekristenan itu banyak orang yang merasa berada di jalan Tuhan dan mereka menghakimi. Jalan Tuhan itu mereka penuhi. Dipenuhi orang-orang yang suka menghakimi. Sehingga banyak orang yang meninggalkan jalan Tuhan ini atau kekristenan. Padahal kita tahu kebenarannya. Ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Bagaimana anak-anak kita mau ke surga, mau mengenal Tuhan Yesus kalau mereka aja sampai tidak mau ke gereja? Selain itu mungkin banyak alasan ya, karena mereka sibuk atau banyak hal. Tetapi apapun alasannya, mari kita saling bantu, saling menyelamatkan untuk menguatkan. Apapun alasannya, kiranya kita memiliki solusi untuk mengatasinya. Amin ya, karena kita tahu kebenarannya. Ke surga itu satu-satunya tujuan kita, dan ke surga itu jalannya hanya melalui Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kita itu benar-benar nyata, masih berbicara sampai sekarang, dan saksinya masih hidup, yaitu saya. Ada pendeta dari Nigeria, yaitu Pastor Tampong Dabas, Pastor Yosef dari India, dan kita ada satu yang meninggal ya, beliau yaitu pendeta Yesaya Pariyadi dari Indonesia, Gereja Tiberias. Tetapi saksinya itu masih ada, masih banyak. Amin ya. Jangan sampai momen dimana kita bisa menyelamatkan generasi kita hilang karena hal yang sia-sia. Amin ya. Karena kita tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin ya. Bila kita menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus mau, yaitu menyelamatkan, bukan menghakimi. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita ini ya akan menyanyikan lagu yang pertama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya
Tuhanku. Amin ya, puji Tuhan, amin. Katakan ini ya, melanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Ini kelanjutan dari perikop kemarin ya. Ternyata ada pasal yang berbeda, judul perikopnya masih sama, pendapat Paulus tentang dirinya, tapi ini di pasal yang ke-11 ya, ayat 1 sampai 6 kita akan lanjutkan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Jadi ini masih pendapat Paulus mengenai dirinya ya. Katakan di ayat 11, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini yang dikatakan Paulus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi Paulus mengatakan, Paulus takut kalau pikiran jemaat Korintus disesatkan sama seperti Hawa. Sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Paulus benar-benar menjaga jemaatnya ya. Di sini Paulus mempunyai ketakutan bahwa mereka yang sudah Paulus katakan seperti mempelai, membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus, itu diperdayakan seperti yang dihadapi oleh Hawa karena kelicikan ular. Dimana kita tahu ya di perikop sebelumnya Paulus mengatakan bahwa pekerjaan mereka itu menghancurkan siasat-siasat. Dan tentunya sebagai jemaat yang digembalakan oleh Paulus juga tahu itu pasti juga dihadapi oleh jemaat-jemaat yang digembalakannya. Dan Paulus mempunyai kekhawatiran atau ketakutan bahwa mereka akan diperdaya juga seperti Hawa. Makanya di sini Paulus mengingatkan, Paulus ada kecemburuan ilahi. Jadi bukan mengenai dunia ini ya, tetapi mengenai kekhawatiran kalau nanti jemaatnya diperdaya oleh kelicikan dunia. Seperti Hawa diperdaya oleh kelicikan ular. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sendiri, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Dikatakan di sini, kenapa Paulus khawatir? Karena dikatakan di ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus selain Paulus. Dikatakan di sini, memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain yang telah kamu terima. Itu yang membuat Paulus cemburu. Cemburunya dikatakan sini cemburu ilahi, bukan mengenai keduniawian, tetapi karena mereka menerima rasul selain Paulus. Karena mereka atau para rasul khawatir jemaat Korintus diperdaya oleh siasat-siasat dunia
Dan di sini Paulus mengatakan nanti mereka khawatir akan seperti Hawa, terkena kelicikan ular. Karena mereka mau menerima rasul lain. Padahal Paulus mengatakan rasul lain itu tiada taranya dibandingkan dia. Dibandingkan oleh Paulus ya, dikatakan di sini. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Paulus sampai mengatakan seperti itu. Paulus sampai mengatakan aku tidak kurang daripada rasul yang datang kemudian yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Jadi Paulus mengatakan, apabila di sini Paulus kalau kita bisa ini ya, Paulus kurang pandai berkata-kata atau berkhotbah dibandingkan rasul yang datang setelah Paulus. Tapi Paulus sampai mengatakan, aku tidak kurang daripada rasul yang tak ada taranya itu. Dikatakan di sini kalau kita bisa ini ya, kalau aku kurang pandai dalam berkata-kata, di sini kan dikatakan, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Jadi Paulus sampai mengatakan, kalau dalam pengetahuan aku tidak akan dikalahkan. Kalau bahasanya, bahasa kita ya. Paulus mengatakan kalau Paulus dikalahkan dalam hal berkata-kata, berarti khotbah rasul itu lebih menarik daripada Paulus. Paulus mengatakan, tapi dalam hal pengetahuan, sini katakan, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Paulus sampai mengingatkan seperti itu. Ada orang yang pandai berkata-kata berarti di zaman itu, yang membuat Paulus cemburu. Tapi Paulus mengatakan itu cemburu ilahi, bukan mengenai dunia ya. Karena apa Paulus cemburu? Karena Paulus khawatir bahwa jemaat Korintus akan seperti Hawa, diperdaya oleh kelicikan ular, oleh siasat-siasat dunia. Paulus sampai mengatakan, kalau dalam berkata-kata kurang, tapi tidak dalam pengetahuan. Paulus sudah mengajarkan kepada mereka dari waktu ke waktu. Ini juga tentunya harusnya menjadi kekhawatiran untuk pelayan Tuhan zaman sekarang ya. Karena jemaat sekarang kan lebih banyak dan menyebar di mana-mana. Kalau kita punya hati seperti Paulus yang cinta Tuhan, tentunya kita khawatir ya, jemaat yang sudah mengenal Tuhan ini diperdaya oleh dunia, oleh siasat-siasat dunia, oleh kelicikan ular seperti yang dialami oleh Hawa. Amin ya. Jadi kita tahu ya, di sini Paulus juga menceritakan kecemburuannya, tapi dikatakan sini kecemburuan ilahi, bukan mengenai hal-hal duniawi. Dasarnya karena Paulus khawatir bahwa jemaat Korintus mengalami seperti Hawa yang diperdaya oleh kelicikan ular. Amin ya, kiranya kita semakin dikuatkan untuk menguatkan, kita semakin mengerti isi hati Tuhan, kita bisa saling menjaga ya, saling membantu untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, untuk tidak menyakiti Tuhan, untuk bisa benar-benar saling menopang ya, untuk tujuan yang sama, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus ke surga. Amin ya. Amin, kiranya kita semakin dikuatkan untuk menguatkan, kita semakin berakar kuat di dalam Tuhan, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Ingatkan diri kita dan kepada orang lain bahwa diri kita itu berharga. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Ingatkan itu dan diri kita dan kepada semua orang. Semua orang itu berharga. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk semua hal yang telah Kau lakukan pada kami semuanya. Terima kasih Yesus. Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan, untuk
mujizat-mujizat-Mu biarlah terjadi dalam hidup kami. Untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit yang benar-benar membuat mereka sangat menderita, Tuhan, ringankan beban mereka, beri kesembuhan yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami semuanya bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi, di mana usaha dan pekerjaan kami ini bisa membawa hadirat-Mu di muka bumi ini, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam rumah tangga kami. Kami berdoa, Tuhan, berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, Tuhan, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu, dan mencintai kami keluarganya seperti Dia mencintai Kau. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, persoalan hidup, berikan jawaban doa yang daripada-Mu, pertolongan daripada-Mu, solusi-solusi daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu. Dan kami berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, perkenanan-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.